Rasul mengatakan seperti 9 malam dan 20 juta. Yusbihu rajulun mu'minan. Seseorang pada pagi hari beriman, yumsi kafir. Sore hari dia mukmin. Yumsi mu'minan, atau pagi hari atau sore hari dia mukmin, yusbihu kafir. Pagi hari dia menjadi berarti. Maka tidak ada nikmat yang paling besar yang harus kita jaga melainkan nikmat la ilaha illallah. Maka tuntutannya harus dilakukan. Maka meyakini Allah semata, disinilah beban yang harus kita usahakan. Kemudian meyakini bahwa seluruh nabi dan rasul adalah utusan-utusan Allah. Ini juga harus yakin kuat di dalam hati bahwa nabi dan rasul tidak ada perbedaan di antara mereka yang satu dengan yang lain. Sehingga orang-orang beriman akan mengatakan la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak ada beda di antara nabi-nabi dan rasul itu. Seluruhnya sama. Yang membedakan adalah dengan manusia pada risalah kenabian. Mereka mendapatkan risalah kenabian, memiliki tugas menyampaikan kepada manusia, membimbing manusia untuk mengerti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbedanya di antara para nabi itu hanya Rasulullah SAW. Kalau seluruh para nabi diutus kepada kaumnya, maka Rasulullah sebagaimana Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kamu semua. Maka hakikatnya seluruh manusia harus mendengar risalah Rasulullah SAW. Seluruh manusia wajib tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada Allah menciptakan manusia hanya ada 2. Surah At-Taghabun ayat yang kedua Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, lalu di antara kamu pun ada yang beriman dan di antara kamu pun ada yang kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Ada mukmin, ada kafir. Maka siapapun sebenarnya ada pilihan. Tidak mau beriman ya nggak apa-apa. Silakan kafir, nggak apa-apa. La ikraha fi, tidak ada paksaan. Tapi jika Anda sedang menjadi mukmin, ikuti tuntunan syahadat. Kalau ini disebut mukmin, kalau ini disebut muslim. Syarat minimalnya jaga la ilaha illallah. Jangan keluar masuk Islam. Maka dalam hadis man badzala dinahu faqtulhu. Jika sudah tegak nanti sistem dengan sistem konsep Islam yang kafir, maka siapapun yang mengganti agamanya, yang murtad dari Islam, dibunuh. Awalnya tidak ada paksaan, ya. Kalau mau masuk Islam silakan, enggak apa-apa. Kalau Anda tetap kafir, harta Anda akan dijaga oleh Islam, ya kan? Sehingga Rasul mengatakan, "Man qatala daniya," barang siapa membunuh orang kafir yang berada dalam naungan orang Islam, dijaga hartanya. Yang membunuh itu haram Allah oleh harta jannah, dicegah dia, terhalang dia dari bau surga. Bau surganya dia tidak dapat, meskipun dia salah. Gara-gara membunuh orang kafir yang zimmi. Tetapi kalau sudah masuk Islam, nggak boleh keluar, gitu kan? Nggak boleh keluar. Kenapa? Islam kok begitu ya? Ini Islam. Kami tidak maksa Anda masuk Islam. Hanya sampaikan, hanya dakwahkan. Mau selamat masuk Islam. Tidak mau selamat tidak apa-apa. Dalam kafir. Ya, ini bukan ekstrim. Beginilah konsep yang Rasul tegakkan. Kemudian yang ketiga yang harus kita yakini menjadi tuntutan daripada la ilaha illallah. Dan ini merupakan bagian inti daripada tuntutan itu adalah mengingkari segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Dan berlepas diri dengan siapapun yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Karena pilar Islam itu 3, Pak. Dalam ini tidak saya kata, pilar Islam itu 3. Ketiga-tiganya harus berantah. Tidak pernah terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama, al-istislamu lahu bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menyatukan Allah, serahkan diri bahwa Allah adalah satu-satunya dalam segala kehidupan. Allah lah tujuan dalam hidup. Sehingga ikrarnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin terwujud. Hanya Allah menjadi tujuan hidupnya.
Sehingga air mata yang menetes tidak boleh menetes kecuali untuk Allah. Darah yang tertumpah tidak boleh tertumpah kecuali hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa kamu teteskan air matamu? Untuk Allah. Untuk apa kamu tumpahkan darahmu? Untuk Allah. Karena hakikatnya kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekiranya tidak kita berikan untuk Allah, kita tetap akan kembali kepada Allah.